sambutan dari Kepala SDN 1 Bedoho kepada Bapak Joko Purwanto SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Ibu Siti Nur Hasanah SPDSD yang pada pagi hari ini akan menyampaikan sosialisasi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Dan juga Bapak Ibu guru sekalian yang sangat berbahagia dan sangat saya banggakan. Marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Robbi yang selalu memberikan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengikuti sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah, tepatnya di SDN 1 Bedoho, Kecamatan Suko, Kabupaten Ponorogo. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa, mudah-mudahan salawat salam tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utamanya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami memberikan pengarahan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, utamanya di SD kita ini yang tercinta ini, yaitu SDN 1 Bedoho, Kecamatan Suko. Pada prinsipnya, budaya itu adalah suatu kebiasaan yang sudah mengurat, mengakar, mendarah, mendaging, yang biasa dimiliki oleh kita. Akan tetapi kita dalam budaya itu ada dua, ada budaya positif dan budaya negatif. Yang jelas kalau budaya positif itu mengarahkan utamanya diri kita sendiri. Yang kedua, teman-teman kita. Yang lebih penting lagi adalah anak didik kita sebagai penerus generasi muda yang akan datang. Yang kedua, budaya positif itu adalah sesuatu yang pembiasaan yang pada intinya kita membiasakan untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif, baik itu di sekolah, di masyarakat maupun di lingkungan keluarga masing-masing. Nah, untuk ini Bapak Ibu sekalian, utamanya panjenengan adalah selaku Bapak Ibu guru yang selalu berhadapan dengan anak didik kita. Minimal kita memberikan contoh-contoh tentang budaya-budaya yang positif. Yang lebih terkenal kita, yang lebih mudah saja, kita membiasakan diri kita sendiri yang pertama, utamanya masalah kehadiran di sekolah. Selama Bapak Ibu guru hadir di sekolah sesuai dengan aturan yang ada, insya Allah nanti anak tidak akan terlambat datang di sekolah. Jangan sebaliknya. Yang kedua, masalah kedatangan. Kemudian sikap Bapak Ibu. Karena apa? Anak itu sifatnya adalah meniru apa yang dilihat, kemudian dirasakan, kemudian kita akan menampilkan atau istilahnya kita melakukan. Itu utamanya anak didik kita. Sehingga Bapak Ibu guru sebagai pembimbing, pengajar dan pendidik, utamanya di SD 1 Bedoho ini, berilah contoh kepada anak-anak. Sehingga anak-anak nanti secara langsung maupun tidak langsung, yaitu akan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang intinya mengarah pada budaya positif. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, dan masih banyak lagi contoh-contoh pembiasaan atau budaya-budaya positif yang mestinya Bapak Ibu sekalian nanti melakukannya sebagai contoh figur daripada anak didik kita di SDN 1 Bedoho tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak perlu kami panjang lebar karena Bapak Ibu kelihatannya sudah sangat antusias sekali, sangat haus sekali untuk segera mendengarkan sosialisasi tentang diseminasi budaya positif sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu tercinta kita, Ibu guru tercinta kita, yaitu Ibu Siti Nur Hasanah SPDSD. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kami berpesan kepada Bu Siti Nur Hasanah untuk sampaikan sejelas-jelasnya Bu, sehingga nanti teman-teman paham dan kemudian nanti bisa mengimplementasikan
implementasikan kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat maupun di rumah masing-masing. Selamat untuk Bu Siti Nur Hasanah SPDSD, selamat untuk kita semuanya. Wakilon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bedoho, Bapak Joko Purwanto, Bapak Ibu Guru SDN 1 Bedoho yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman kepandaian sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bedoho karena telah mengizinkan saya melakukan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru telah meluangkan waktu untuk tanpa berat hati, dengan sukarela. Koordinasi budaya positif di sekolah modul 1.4 oleh saya Siti Nur Hasanah SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Di sini Bapak Ibu Guru, saya mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu saya berdiri di sini sebagai tugas kami dalam aksi nyata budaya positif. Yang kedua yaitu berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru, karena apa? Sebuah perubahan, sebuah kemajuan tidak akan berubah jika hanya satu atau dua orang saja, tapi kita bersama-sama melakukan perubahan untuk terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Yang ketiga, kita berbagi ilmu atau sharing. Bukan saya menggurui atau sok pintar dengan semua ini, tapi kita sharing, kita berbagi ilmu. Karena apa? Ilmu yang tidak dilaksanakan atau diimbaskan akan berpengaruh tidak baik. Begitu Ibu Alfi. Bapak Ibu yang kami hormati, apa itu budaya positif? Budaya positif itu berasal dari kata budaya, yaitu kebiasaan. Kebiasaan yang ada di sekolah kita positif ternyata yaitu baik. Jadi budaya positif yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah kita lakukan di lingkungan sekolah. Sebagai contoh, kita sudah melaksanakan yaitu namanya salam sapa, sholat duha, menyanyikan lagu Indonesia Raya, berbaris sebelum masuk kelas, serta membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran dan sebagainya. Itu termasuk adalah budaya positif yang pernah kita lakukan di sekolah kita. Budaya positif biasanya menciptakan pembelajaran yang kondusif, membuat anak itu nyaman, aman, dan menyenangkan. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi berpihak pada murid untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, kritis, dan bertanggung jawab. Sedangkan tujuannya adalah membentuk karakteristik siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam budaya positif ada beberapa konsep utama, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, tiga kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru,
keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu guru, untuk menciptakan sebuah perubahan, maka kita harus dimulai dari diri kita sendiri, dari sikap, perilaku, hingga seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa dimulai dari kita sendiri, kemudian imbasnya ke anak didik, kemudian ke lingkungan sekolah. Sekarang sebelum melakukan yaitu materi perubahan paradigma belajar, mari kita bermain, cobalah buka. Di sini coba Bapak Ibu guru berpasangan, yang satu menjadi A, yang satu menjadi B. Ayo, coba yang menjadi A, genggamlah tangan kepalan Anda. Satu tangan Anda coba dikepalkan. Tugas yang B adalah mencoba membuka dengan segala cara, dengan menggoda, membujuk, menggertik, atau juga bisa menawari dengan uang. Ayo coba. Ayo Bapak Ibu. Ayo. Anggap dalam kepala Anda adalah sesuatu yang berharga bagi Anda. Ayo. Ayo coba. Ayo Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa membukanya? Bisa satu. Ada dua, pasti ada dua jawaban yang pastinya, yaitu yang pertama tidak mau membukanya, yang jelas. Yang kedua mau membukanya. Ya betul. Yang pertama adalah tidak mau membukanya. Kenapa? Posisi kontrol kita itu adalah pada diri kita sendiri. Ini adalah sesuatu yang berharga buat kita. Untuk apa? Saya tidak mau membukanya. Berarti kontrol kita berada pada diri kita sendiri. Sedang yang mau membukanya adalah dia juga kontrolnya ada dari kita sendiri, tapi dia masih bisa dikontrol oleh orang lain. Karena apa bisa membukanya? Dia mau dikontrol oleh orang lain. Di sini menurut Dr. William Glasser ada 4 ilusi dalam teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, yaitu guru itu masih berpikir bahwa anak itu masih bisa dipaksa, atau kita masih memaksa anak untuk menuruti kita. Kamu harus mengerjakan ini, harus sampai halaman ini. Tapi jawaban anak mungkin tidak seperti itu. Ketika anak itu yang di posisi hanya melihat dan diam, dia akan menuruti apa yang kita mau. Karena apa? Karena dia takut mendapatkan hukuman, atau juga nanti kalau saya tidak menuruti Bu Alfi, nanti saya tidak mendapatkan hadiah dari Bu Alfi. Contohnya seperti itu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita membujuk anak kadang berpikir bahwa itu adalah bermanfaat bagi anak. Sebagai contoh gini, hai nak, belajarlah yang sungguh-sungguh agar cita-cita kamu tercapai di masa depan. Itu adalah contoh bujukan kita kepada anak, agar anak itu motivasi buat anak untuk menuruti kita agar cita-cita mereka tercapai. Yang selanjutnya adalah bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kritikan dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter adalah sebagai contoh. Hei nak, bapak kamu itu di rumah banting tulang, sedangkan kamu di sini hanya bermain. Itu adalah kata-kata
orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita berpikir bahwa kita sebagai orang dewasa pasti mempunyai hak untuk memaksa anak untuk seperti ini. Perubahan paradigma stimulus respon pada teori kontrol. Menurut Stephen Ray Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, maka sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Jadi untuk menciptakan sebuah perubahan dan kemajuan berarti mulailah dari diri kita sendiri, kemudian ke kelas mungkin, kemudian lagi ke sekolah. Untuk merubah dari stimulus respon ke teori kontrol itu perlu proses, yaitu yang pertama realita kita, kebutuhan kita itu sama. Kita berpikir bahwa kebutuhan kita sama, tapi dalam teorinya kebutuhan kita pasti berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Jadi semua orang itu melihat bahwa semua itu sama, tapi dalam teorinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa Bapak Ibu? Tidak. Ya, dalam teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Jadi pandangan orang lain itu tidak sama dengan kita, pasti berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Jadi ketika kita berperilaku buruk, pasti anggapan orang lain itu pasti merasa bersalah. Tapi dalam teorinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi walaupun perilaku itu buruk, perilaku itu baik, itu pasti mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebagai tadi dalam permainan tadi, apakah orang lain dapat mengontrol Anda? Dalam teorinya pasti hanya Anda sendirilah yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa, dalam teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita gagal membujuk, kita melakukan pemaksaan. Tapi dalam teorinya kita berkolaborasi akan menciptakan suatu pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon yang ketiga, yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi dalam sebuah perlombaan kadang kita pasti berpikir bahwa ada menang dan ada kalah. Tapi dalam teorinya kita harus menang dan menang. Selanjutnya yaitu konsep yang kedua adalah disiplin positif. Menurut Dian Goosen, disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya disiplinnya, artinya belajar. Sedang disiplin berasal dari kata disiple, artinya pengikut. Jadi disiplin disimpulkan adalah menjadi seorang pengikut. Kita harus belajar cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu berpikir bahwa disiplin ini berhubungan dengan peraturan, tata tertib, hukuman, tapi sebenarnya tidak, yaitu untuk menguasai disiplin ini adalah untuk menguasai diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita menggunakan helm ketika berkendara. Apa tujuannya Bapak Ibu? Iya, keselamatan. Itu adalah nilai yang dituju atau ke nilai-nilai kebajikan universal. Sedang kita memakai masker. Apa tujuannya Bapak Ibu? Ada yang tidak hitam. Ada lagi biar tidak dikejar-kejar sama Satpol PP. Tapi tujuan utama kita adalah untuk kesehatan. Itu adalah contoh nilai-nilai yang universal.
Ki Hajar Dewantara juga menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin positif. Jadi ketika kita mengharapkan murid kita merdeka, disitulah kita tanamkan yaitu disiplin positif. Tapi disiplin positif ini adalah disiplin diri, disiplin yang timbul dari diri kita sendiri, bukan dari pihak manapun atau timbul dari bantuan pihak lain. Disiplin diri bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai universal seperti yang tadi, bahwa kita memakai masker itu untuk kesehatan, bukan untuk dikejar-kejar Satpol PP atau yang lain. Nilai-nilai kebajikan yang sekarang ini yang kita tanamkan pada anak didik kita pada kurikulum merdeka yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yaitu nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama, Bapak Ibu sudah pernah bernyanyi yuk, yaitu 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak pada era sekarang ini, yaitu di kurikulum merdeka. Jadi disiplin positif ini adalah penerapan disiplin tanpa ada kekerasan, tanpa ada ancaman, agar apa? Melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dan murid. Sehingga dalam penerapan ini mulai diajarkan konsekuensi. Disiplin positif bertujuan agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah konsep selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi semua tindakan yang kita miliki adalah mempunyai tujuan. Tujuan kita, perbuatan kita pasti ada yang kita inginkan, yaitu kita akan menjadi seperti ini. Tapi ketika ketika keinginan kita gagal melanggar nilai-nilai kebajikan, maka pasti ada sesuatu, yaitu mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga penguasaan, 4 kebebasan, 5 kesenangan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup biasanya kebutuhan psikologi, contohnya sandang, pangan, papan, dan kebutuhan psikologinya adalah rasa aman. Jadi anak butuh itu namanya rasa aman, kesehatan, rumah, dan makan. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kebutuhan psikologinya anak butuh kasih sayang dan rasa diterima, maka orang tua dan lingkungannya harus memenuhinya. Sebagai contoh, ketika anak itu butuh perhatian, butuh kasih sayang, kita tanya mengapa anak seperti itu, dan dia butuh perhatian dari lingkungannya, yaitu orang tua, temannya, guru. Kebutuhan ini biasanya membuat anak itu biasanya mencari perhatian. Selanjutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi dalam hal ini anak biasanya
ingin menjadi seorang pemimpin, ingin diakui dan dihormati. Sebagai contoh, ketika anak itu melakukan sesuatu, aku ingin terasa hebat, ingin ketika anak itu menjadi juara mungkin akulah yang paling hebat, seperti itu. Itu adalah contoh anak, kebutuhan anak yang harus kita ketahui, yaitu ingin menjadi seorang pemimpin. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan. Jadi anak itu butuh kebebasan, ingin mandiri, ingin mencoba-coba hal-hal baru. Tapi kadang Bapak Ibu guru biasanya masih meragukan anak. Di situ sebenarnya anak ingin seperti ini, mandiri Bu, saya ingin ini sendiri, seperti itu. Tapi kita kan kadang ragu. Disitulah sebenarnya anak ingin sebuah kebebasan. Next, kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan anak adalah rasa gembira. Ketika anak itu mempunyai rasa gembira, tertawa dan bermain, nah disitulah mungkin dalam pembelajarannya anak itu akan lebih menyerap pembelajaran yang kita inginkan. Ketika anak itu happy, tertawa, mungkin pembelajaran yang pernah kita berikan mungkin langsung tertanam dalam diri anak. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Sebuah kasus, Ibu Mira, guru wali 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di sekolah di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Mira, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Di sini ada sebuah permasalahan, yaitu ketika anak si Doni ini memaksa meminta bekal temannya. Temannya melapor, Bu, ini bekal saya diambil Doni. Itu mengeluhkan seperti itu. Tapi kita tahu sebenarnya Doni itu membutuhkan yaitu 5 kebutuhan dasar. Sebagai contoh, ketika kita panggil Doni, kenapa kok kamu mau meminta bekal teman kamu? Jawabannya pasti karena saya lapar loh Bu. Karena ibu saya tidak memberikan membawakan bekal. Yang kedua, berarti karena lapar berarti dia membutuhkan yaitu apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang di Doni inginkan? Iya, bertahan hidup. Selanjutnya, kedua, dia menjawab begini, saya mengambil bekal teman saya karena saya merasa senang karena teman saya memperhatikan saya. Berarti apa? Perhatian dari temannya. Berarti apa? Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, ketika Doni ditanya, merasa hebat karena teman saya takut dengan saya, Bu. Berarti apa? Penguasaan. Iya, penguasaan. Dia ingin teman-temannya takut, yaitu ingin kemampuannya itu diketahui. Yang keempat ada merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dari rumah. Aku tuh bosan Bu, masa sih ibu itu membawakan bekal nasi goreng saja. Saya juga ingin seperti punya teman saya yang ada sosisnya, yang ada sotonya gitu. Berarti kebutuhan apa yang dibutuhkan Doni? Kebebasan. Kebebasan. Selanjutnya melakukannya karena iseng saja. Saya melakukan ini karena iseng saja Bu, karena saya melihat teman-teman, saya senang ketika melihat teman-teman saya itu marah-marah, nangis.
Iya, kesenangan, dia merasa happy melihat temannya kesel. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena mungkin ada dorongan dari lingkungan atau dari orang lain, tapi terkadang juga kita menghindarinya karena rasa sakit atau tidak nyaman. Terkadang juga melakukan itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Motivasi perilaku manusia contohnya yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini adalah motivasi yang paling rendah, yaitu mereka sedang menghindari permasalahan. Jadi kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman melakukan sesuatu. Sebagai contoh, anak, saya tidak mengerjakan PR. Nanti kalau saya tidak mengerjakan PR, saya nanti akan dihukum oleh Bapak Ibu guru. Berarti itu kan dia tidak merasa nyaman karena nanti akan dihukum. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebagai contoh anak, kemarin saya nilai saya 10 Bu, terus sama Bu Buster dikasih uang 50.000. Nah seperti itu. Kemudian anak itu timbulnya bukan dari hatinya, tapi dari dia ingin mendapatkan hadiah. Itu adalah contoh motivasi eksternal dari luar, dari dia ingin sebuah penghargaan. Selanjutnya untuk menghindari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, berarti ini adalah timbul dari diri kita sendiri, yaitu internal. Kita melakukannya dari diri kita sendiri. Seperti contoh, saya berangkat pagi agar tidak dihukum sama bapak kepala sekolah, tidak nyaman, tapi itu timbul dari diri kita sendiri. Biar dicontoh anak-anak biar berangkat pagi seperti itu. Jadi itu motivasi itu timbul dari kita sendiri, biar kita sebagai contoh. Jadi kita mencontohi anak agar kita hidup melakukan disiplin positif. Sekarang ke kasus yaitu hukuman dan konsekuensi. Di sini dalam disiplin positif kita anak bisa melakukan namanya perbuatan, kemudian kita hukum dan kemudian ada konsekuensinya. Dalam kasus ini Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Bapak Ibu? Tidak. Mengapa? Iya. Semakin minder semakin drop. Iya, semakin minder semakin drop. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman.
hukuman. Jadi hukuman adalah sebuah tindakan yang diberikan kepada anak atas apa yang dia lakukan. Tapi dalam hukuman ini anak tidak tahu apa hukuman itu. Tapi di sini bersifat satu arah, tidak ada kesepakatan. Hukuman yang diberikan berupa, biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis, sehingga anak itu mudah tersakiti atas perbuatan mereka. Sebagai contoh, kita melakukannya, anak itu terlambat. Kenapa kamu terlambat? Gini Bu, imbalan kamu adalah kamu berlari keliling lapangan 15 kali. Sebagai contoh seperti itu. Itu adalah langsung. Jadi hukuman itu langsung kepada anak tanpa ada kesepakatan antara anak dan guru. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana dia bertingkah laku kedepannya untuk yang lebih baik. Tapi dalam konsekuensi beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi biasanya ada kesepakatan antara guru dan anak. Jadi kalau kamu nanti terlambat 15 menit, jadi pada waktu istirahat kamu juga harus tinggal 15 menit di kelas. Sebagai contoh seperti itu. Jadi ada konsekuensi, berarti ada, dan anak itu tidak keberatan karena apa? Sudah kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dia kembali ke kelompoknya masing-masing. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu adalah ketika anak bersalah itu bukan membayar. Kamu kalau melakukan kesalahan harus membaiki, tidak. Tapi di sini adalah anak belajar dari kesalahannya. Tadi saya salah, berarti saya harus memperbaikinya. Dari itu timbul dari anak sendiri. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak itu bersalah, antara dua orang bertengkar, itu memperbaiki hubungan yaitu dengan cara dengan adanya restitusi, anak itu akhirnya hubungannya dengan anak yang satu itu bisa lebih baik lagi. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu ditawarkan. Kalau kamu bersalah berarti seharusnya bagaimana? Bukan paksaan. Jadi kamu harus seperti ini, tapi dengan tawaran. Jika kamu bersalah, berarti apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Selanjutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu menuntut kita untuk mengevaluasi diri. Apa ya yang salah dari kita? Seperti itu. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi berarti ketika kita gagal atau ada kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi, biasanya kita melakukan kesalahan. Jadi di sini kita selidiki kebutuhan dasar apa ya yang mendasari tindakan ini. Anak ini berbuat salah itu berarti kebutuhan dasar apa yang kurang atau yang belum terpenuhi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi mengevaluasi diri dari diri anak sendiri itu adalah cara yang lebih baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dalam restitusi ini kita mencari karakter anak, melihat karakter anak bukan tindakan. Kamu harus seperti ini dengan fisik, tapi kita kembali ke anak sendiri itu. Kamu inginnya apa tuh? Terus kita dekati anak hingga kita tahu karakter anak itu seperti apa. Restitusi menguatkan ya, di sini menguatkan
tidak merasa bersalah. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika kita merestitusi anak itu fokus anak itu tahu solusinya itu bagaimana. Jadi tindakan itu dilakukan oleh anak sendiri. Solusinya kalau saya itu terlambat, berarti solusinya apa? Nah, berarti kita berangkat lebih pagi. Kita tanya aja, nggak usah kita langsung menghadapi anak, enggak. Kita langsung tanya aja dengan pelan. Apa yang anak itu berbuat seperti itu kenapa? Selanjutnya restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak bersalah, mungkin teman-temannya, oh itu loh si A itu salah, maka kita jauhi. Tidak, kita membimbing anak agar anak itu kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang di sini ada hukuman atau konsekuensi. Mari kita bahas bersama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Bapak Ibu guru berarti sudah hebat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kaki dan menjawab pertanyaan. Iya. Terima kasih. Selanjutnya, nah di sini jawabannya hukuman. Selanjutnya, sekarang dihukum oleh penghargaan. Jadi kita kadang memberikan anak penghargaan. Sebenarnya itu menurut Alifon itu adalah menghancurkan potensi anak. Iya Alfikon. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Menurut Alfikon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi anak ketika belajar dan bisa, itu adalah salah satu sebuah penghargaan pada diri anak itu sendiri. Jadi nggak usah dikasih kamu nanti kalau bisa nanti tak kasih permen. Ya itu nanti motivasinya berarti karena penghargaan, bukan karena motivasi dari diri anak itu sendiri. Di sini dihukum oleh penghargaan. Sebagai contoh, pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan penghargaan, yang dimaksud di sini adalah kita tergantung dengan penghargaan tersebut, sehingga kita berharap lagi. Jadi anak itu ketika diberi penghargaan, dia tergantung nanti saya akan mendapatkan hadiah. Dan kan dia berharap lagi, nanti besok saya akan mengerjakan lagi lebih baik, tapi ingin mendapatkan penghargaan. Maka hilangnya motivasi diri. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Ketika kita mendapatkan penghargaan, biasanya penghargaan itu bersyarat. Contohnya ya seperti tadi, saya ingin mendapatkan hadiah dari Bu Rema. Nah, berarti itu kan bersyarat, pasti aku harus seperti ini. Itu kan bersyarat. Nah, ketika syarat itu tidak kita lakukan, kita akan kecewa dan gagal, sehingga kita tidak mau berusaha kembali. Yang selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika ada penghargaan merusak hubungan di sini, kita menciptakan iri antara anak A dan anak B. Kita menciptakan iri, sehingga kita timbullah rasa tidak jujur.
bersaing. Ketika kita bersaing, hati kita akan cemas, anak itu akan cemas. Nanti kalau saya itu gagal bagaimana ya? Seperti itu. Jadi merusak antara hubungan anak satu dan anak lain. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan di sini. Yang dimaksudkan ketika sebuah riset mengatakan ada sekelompok anak diberikan beberapa wajah yang hampir sama. Di situ ketika anak itu menjawab ini loh Bu yang mirip. Nah, kita mendapatkan anak itu kita kasih permen. Nah, di situ yang dijawab anak itu bukan wajah yang kita inginkan, tapi yang hampir sama. Jadi itu mengurangi ketepatan kita. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di sini ketika sebuah penghargaan, kita memberikan penghargaan, itu menurunkan kualitas. Sebagai contoh, seorang mahasiswa dalam prakteknya membuat artikel. Ketika anak itu sudah pandai, mahasiswa itu sudah pandai membuat artikel, pasti ada orang yang ingin membuat artikel kepada anak tersebut. Nah, di situ mahasiswa tersebut mendapatkan bayaran sehingga kualitasnya dia itu tidak berkembang karena ingin sebuah bayaran. Ketika anak sekelompok yang lain itu hanya menginginkan timbul dari sini ingin belajar dan belajar, maka dia tidak ingin penghargaan, maka dia ingin pasti berkembang karena apa? Mengasah dirinya menjadi yang lebih baik. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas, jelas di sini. Ketika anak terutama di dalam seni, biasanya menulis puisi, ketika anak itu dimingi penghargaan, biasanya anak itu cenderung tergesa-gesa membuat puisi tersebut, sehingga kreativitas anak itu tidak muncul. Dan sebuah penelitian, jika sebuah seni atau cerita ataupun karya seni yang lain, jika dilakukan dengan tergesa-gesa, maka akan mematikan kreativitas anak. Penghargaan menghukum di sini. Sebagai contoh, ketika anak itu mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Ketika anak itu mendapat ranking juara 2 lah yang paling dihukum. Karena apa? Karena nilainya beda sedikit, tetapi usahanya sama, tapi hanya beda nilai hanya sedikit. Jadi biasanya yang paling dihukum adalah anak yang juara yang kedua. Selanjutnya motivasi dari dalam diri, intrinsik. Ketika anak itu berarti motivasi dari diri kita sendiri. Sebagai contoh, kalau saya di kelas 1, ketika anak itu menggabungkan kata, dia mulai menggabungkan kata, tidak bisa membaca, kemudian menggabungkan kata. Setelah itu membaca kalimat. Disitulah anak itu mempunyai motivasi, penghargaan yang sesungguhnya. Karena apa? Anak itu bisa karena dirinya sendiri. Sekarang di sini yang kita tunggu-tunggu yaitu 5 posisi kontrol guru. Di mana posisi kita Bapak Ibu? Yang pertama ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama adalah penghukum. Penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik, atau verbal. Jadi anak berlari seperti tadi, kemudian verbal biasanya dengan nada suara tinggi, dengan bahasa tubuh melotot, dengan menunjuk menghardik. Sebagai contoh katanya adalah, awas jika kamu mengulangi perbuatan kamu lagi. Pasti selalu yang terakhir selesai. Itu contohnya kata-kata yang membuat anak itu merasa dihukum oleh
Bapak Ibu guru. Dan hasilnya adalah anak itu mungkin mempunyai rasa dendam, rasa marah. Kenapa? Karena adanya peraturan seperti itu. Makanya di sini posisi penghukum di sini sangat-sangat disayangkan, yaitu jangan sampai kita di posisi yang seperti ini. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Jadi biasanya pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu guru menggunakan kata-kata yang tidak nyaman, bisa menyakiti anak. Sebagai contoh, ibu sangat kecewa kepada kamu nak. Gimana coba kalau orang tua kamu perbuatan kamu seperti ini? Hasilnya anak akan merasa bersalah. Dia akan merasa gagal karena tidak dapat membahagiakan orang lain. Selanjutnya adalah posisi teman. Bapak Ibu guru, di mana posisi teman ini adalah guru berhubungan dengan anak itu dengan cara humor. Biasanya anak itu dengan di posisi ini dengan guru merasa akrab, bercanda ria. Tapi pada posisi ini biasanya anak merasa tergantung kepada guru. Kenapa? Nanti gini Bu, dengan bersuara seperti itu, seperti ini ya Bu. Di sini ada kata-katanya, ya sudah tidak apa-apa, nanti Ibu bantu sebagai apa seperti itu. Ayo coba bantu demi Ibu. Katanya halus, dengan akrab, dengan humor, dengan canda kita dekati dengan anak. Itu adalah posisi teman. Sekarang pemantau biasanya guru memantau atas kesalahan peserta didik dengan menghitung atau catat. Kamu tadi berapa kali kamu terlambat ke sekolah, berarti kita menghitung berapa kali, termasuk pemantau. Di dalam pemantau kita kenalkan anak dengan konsekuensi. Jadi ketika anak itu salah, berarti ada konsekuensi yang harus dilaksanakan anak. Sebagai contoh, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu konsekuensinya. Seperti itu sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan ketika anak itu melanggar. Di sini adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ketika anak itu bersalah, kita itu berdiskusi dengan anak, memanggil anak, apa yang mereka inginkan. Disitulah posisi manajer yang kita inginkan. Suaranya biasanya halus dengan tutur kata yang lembut. Biasanya ini yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru. Semoga kita menjadi posisi seorang manajer. Sekarang selanjutnya, siapa yang mengatakan ketika saya kecewa sekali dengan kamu? Iya, di posisi mana kita? Sebagai pemantau atau sebagai manajer atau sebagai merasa bersalah. Selanjutnya, bentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan yang yaitu tadi nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan, yaitu kebajikan universal seperti yang kita tanamkan pada kurikulum Merdeka, yaitu 6 nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Seperti inilah keyakinan juga mempunyai nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati dan tersirat dan tersurat, tidak memandang suku, bangsa atau agama. Biasanya nilai-nilai kebajikan yang dapat dilandaskan adalah untuk menentukan visi misi sekolah atau tujuan sebuah instansi atau institusi.
Begini caranya pembentukan keyakinan sekolah. Biasanya pembentukan keyakinan sekolah biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dengan kata-kata yang positif atau jangan sampai kita menggunakan kata-kata jangan atau tidak boleh. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan paham. Jadi keyakinan kelas itu biasanya tidak boleh menggunakan kata-kata yang panjang. Sebagai contoh, menjaga kebersihan sekolah, seperti itu keyakinan kelasnya. Kita menggunakan masker karena apa? Untuk kesehatan itu. Contohnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan itu bisa diterapkan di kelas itu. Jangan sampai keyakinan kelas 6 dilakukan oleh kelas 1 seperti itu. Jadi pada diterapkan di lingkungannya sendiri. Semua warga hendaknya ikut. Jadi sebuah keyakinan kelas itu hendaknya berkontribusi dalam pembuatan. Jadi semua warga kelas ikut dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini ada solusi keyakinan kelas yang pernah saya lakukan di play. Itu sebagai contoh. Itu contohnya sosialisasi. Bentuknya keyakinan kelas yang pernah saya lakukan di kelas adalah seperti itu, musyawarah dengan anak, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini, jadi di sini anak sudah tahu ada konsekuensi, kita katakan konsekuensi dan sanksi. Nah, di sini di kesepakatan kelas biasanya di sini anak memilih seperti ini, menulis kemudian menempel. Setelah itu kita kelompokkan, akhirnya terjadilah kesepakatan kelas seperti ini dengan ditandatangani oleh semua warga kelas. Nah, sekarang ini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi restitusi sudah disinggung bahwa restitusi adalah menciptakan proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang menjadi anak yang lebih kuat dan kembali ke kelompoknya masing-masing. Dalam posisi ini kita mencari solusi, bukan kita menyalahkan anak, tapi kita mencari solusi bersama-sama. Di sini ada segitiga restitusi. Ketika anak itu bersalah, berarti kita harus tahu bagaimana cara menangani anak tersebut, yaitu dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas, yaitu bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi anak yang sukses. Sebagai contoh, ini menstabilkan identitas ini adalah kita menenangkan anak dulu ketika anak itu emosi. Ini loh bu, nah kita stabilkan, tenangkan dulu. Sebagai contoh,
berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu sebagai contoh. Yang kedua, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apa tujuan dasar anak yang belum terpenuhi? Sebagai contoh, kamu pasti punya alasan mengapa berbuat seperti itu. Jadi kita tanya anak, kenapa kamu berbuat seperti itu? Apa alasan kamu? Nah, itu adalah validasi tindakan, cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan anak. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di situ, ketika identitas sudah sukses, kita anak itu sudah tenang, anak sudah tanya apa perbuatan apa yang kita lakukan tadi apa. Di sini menanyakan keyakinan, yaitu anak mencoba mencari solusi bagaimana cara mengatasi ketika anak itu bersalah. Contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai keyakinan kelas yang pernah kita sepakati, sebagai contoh seperti itu. Nah, di sini ada contoh, di sini ada contoh yang pernah saya lakukan. Kesepakatannya bahwa anak di sekolah tidak boleh memakai perhiasan. Di sini itu selanjutnya ini cara segitiga restitusinya, caranya bagaimana? Itu adalah contohnya yang pernah saya lakukan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ini adalah materi hari ini yang saya sampaikan. Bapak Ibu, mungkin sebelum saya akhiri ada yang bertanya? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah saya Sagung Budoko, Ibu pemateri hari ini, Ibu Siti Nurhasana SPDSD, juga Bapak Ibu guru yang kami hormati. Di sini yang pertama,
Saya ingin mengapresiasi terkait adanya kegiatan hari ini, karena alasannya yang pertama untuk diri saya sendiri selaku sebagai tenaga pendidik di sekolah ini, karena dengan kegiatan ini itu ternyata semakin kesini, utamanya saya sendiri ya, itu ternyata masih sangat kurang dalam hal apa? Dalam memahami kebutuhan daripada peserta didik kita terkait dengan masalah-masalah yang ada di dalam kelas, utamanya memahami, mengerti akan kebutuhan utama dari peserta didik kita ya. Oleh karenanya, kalaupun ini kedepannya diadakan kembali, itu saya sangat setuju ya, utamanya dalam hal pencapaian visi misi sekolah, terutama lagi untuk peningkatan tadi meningkatkan budaya positif di sekolah. Itu apresiasi saya terkait adanya kegiatan ini. Terus untuk yang kedua, masih terkait dengan hal yang pertama tadi, saya masih sangat kurang sekali dalam hal pemahaman saya dalam memahami kebutuhan daripada peserta didik kita terkait dengan masalah-masalah yang ada di dalam kelas, utamanya di dalam kelas saya di kelas 6 ya. Nah, di kelas saya ini ada semacam kasus ya, utamanya peserta didik saya. Ini terkait dengan kebutuhan pokok dasar manusia yang tadi Bu Nur katakan di sini tadi, untuk membiasakan budaya positif di sekolah ya. Nah, dari sini tadi kebetulan murid saya katakanlah si A begitu ya. Nah, murid saya si A ini itu kebetulan memiliki kasus seperti ini. Dia itu macam-macam ya. Yang pertama itu selalu usil, utamanya di dalam kelas, dan itu pun juga dilakukannya di luar kelas, terutama pada adik-adiknya yang di bawahnya ya, dari kelas 1, kelas 2 itu semua diusili, dijahilin ya. Kemudian yang kedua, selain usil, dia itu aktif. Nah, aktifnya ini dalam hal yang negatif ya. Yang pertama aktif bertanya, tapi bertanyanya itu kadang saking aktifnya bertanya hal yang tidak perlu ditanyakan ya. Kemudian selain aktif bertanya, dia itu juga aktif berkomentar. Bahkan berkomentar pun saking aktifnya, komentar yang tidak perlu dikomentari. Nah, tentunya dengan kata-kata yang istilahnya ya kurang memiliki nilai yang positif bagi saya. Nah, yang saya tanyakan untuk yang hal yang kedua ini Bu, mungkin langkah-langkah apa ya yang sebaiknya saya lakukan sebagai guru, namanya guru kelas 6 terhadap anak didik saya di kelas 6 ini. Itu yang saya tanyakan, dan sebelumnya nanti atas pencerahannya kami ucapkan terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya, dan terima kasih untuk apresiasinya. Untuk menjawab ketika anak itu dalam kasus Bu Kasih untuk kelas 6 itu adalah ketika A itu usil, ketika anak itu ingin perhatian, berarti ada salah satu kebutuhan dasar anak tersebut yang belum terpenuhi. Dari kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar mana yang kita cari? Dengan cara kita gini, anak tersebut kita panggil, terus kita
kita tanya, kenapa kamu beda seperti ini? Dari situ berarti kalau dia menjawab, gini loh Bu, saya senang ketika menjahit anak. Berarti anak itu butuh apa? Menurut materi tadi. Iya, kasih sayang. Selain itu perhatian, dari sama temannya, mungkin dari bapak ibu gurunya, mungkin juga butuh kasih sayang dari orang tua tersebut. Dengan cara itu yaitu pendekatan. Ya Ibu ya. Mungkin jawaban saya kurang paham atau bagaimana? Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru atas waktunya, Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kita berkolaborasi untuk kemajuan perubahan di SDN 1 Bedoho ini. Kita semangat, kita bersatu untuk terciptanya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Juharianto, guru PJOK di SDN 1 Bedoho. Saya teman kerja dari Bu Siti Nur Hasanah. Di sini saya akan menyampaikan umpan balik berkaitan materi yang telah disampaikan Bu Siti Nur Hasanah berkaitan tentang budaya positif. Di mana dalam budaya positif yang disampaikan Bu Siti Nur Hasanah terdiri dari beberapa hal, diantaranya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, tentang budaya positif, tentang hukuman, dan tentang keyakinan kelas. Baik Bu Siti Nur Hasanah, terima kasih sekali lagi apa yang jenengan sampaikan, semoga bermanfaat dan membawa peningkatan kinerja kita di SDN 1 Bedoho. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.